Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat yang kita kaji malam hari ini, kelanjutan dari surah At-Taubah ayat yang ke 126 sampai 127. Di tafsir Jalalain halaman ke 170 bagian depan. Sepertiga baris dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain summa la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin summa sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Awala yarawna, dan apakah mereka tidak melihat? Terjemah dan didahulukan karena dia ibtida. Hanya sebenarnya juga ibtida, istifham dinomor duakan karena berangkai dengan sebelumnya itu adalah wawu. Sementara hamzah istifham di depan itu untuk rangkaian ayat yang ada, sementara wawu merangkai dengan yang sebelumnya. Terjemahnya wawu diterjemahkan duluan. Dan apakah mereka tidak melihat? Biliya menggunakan ya rauna. Apakah mereka? Siapa yang dimaksud mereka? Adalah al-munafikun, yaitu al-munafikun. Apakah wong-wong munafik enggak melihat? Siapa orang munafik? Asli kafir, hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang kuat. Mereka tidak bisa melawan, mau masuk juga enggak mau, akhirnya mereka berpura-pura. Orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Bila itu dari akidah, itu keyakinannya memang mereka itu programnya pengelabuan, menipu Allah, menipu Rasul, maka itu kelasnya munafik besar.
Riyaknya termasuk syirik besar untuk riyaknya orang munafik yang seperti itu. Watak dan juga boleh dibaca tak awala tarona ayyuhal mu'minu ay orang yang beriman. Di bacaan yang lain menggunakan khitab anta. Awala taro, khitab pada Nabi SAW. Apakah kamu tidak melihat? Au yaro, apakah si Nabi tidak melihat? Beberapa bacaan di sini menggunakan yarona, itu yang kita baca. Annahum, sesungguhnya mereka yuftanun, punya mana yubtalun, ditimpa balak, yaitu yumtahanun, diuji, atau kadang juga diberi nama dengan yukhtabarun, dibuktikan bagaimana kabar hasil ujian. Fi kulli amin, di sepanjang tahun. Ini nakirah berarti bukan tahun pertama tapi tahun semuanya, karena nakirah. Maratan atau marata ini sekali atau dua kali. Contohnya apa? Bil qahti, semisal dengan kekeringan menyebabkan paceklik, wal amrad, dan juga penyakit. Summa, kemudian la yatubuna, mereka tidak mau tobat, min nifakim, dari nifaknya. Walahum, tidak juga mereka yadzakarun, mau mengambil pelajaran, yatta'idun, mengambil mau'idhah, nasihat, arahan, bimbingan, peringatan. Wa idza ma unzilat, dan ketika diturunkan, manya ma silah, untuk nyambung. Dan setiap kali diturunkan suratun, suatu surat, fiha, di dalam surah yang ada dzikruhum, menyebut perihal orang-orang munafik. Berapa banyak ayat yang menceritakan orang munafik? Jumlahnya berapa? 114. Banyak sekali. Daripada ayat cerita menyebut orang kafir, orang musyrik, Yahudi, Nasara, menyebut tentang orang munafik, ayatnya jumlahnya paling banyak karena paling membahayakan, paling ada di kanan kiri, bahkan terselubung, makanya dibongkar habis-habisan karena amat sangat membahayakan. Nah, setiap kali diturunkan ayat yang di situ menyebut tentang karakter munafik, sampai ada surah khusus namanya surah munafikun, sehingga seluk-beluk mereka dibongkar semuanya, termasuk mereka senang sumpah palsu, rancang mengadakan penghancuran, gembosi, jangan sampai kaum muslimin mendapatkan dana, latun fiku alaman inda Rasulullah hatta yanfaddu, jangan kamu pasok dana kepada si Muhammad karo bolone ben bubar wai. Karena dana di dalam perjuangan itu bagaikan roh di dalam badan, makanya dana itu mahal. Makanya bila kita cari uang, bukan semata cari uang, tapi modal jihad. Cari uang semata cari uang, bedane karo pite opo. Cari uang semata cari uang, bedane karo wong kafir opo. Tapi cari uang untuk modal jihad, sehingga nanti nilainya luar biasa. Keselih itu sumbut. Dan seluk-beluk susahnya Nabi berpahala terus, sehingga tidak mengenal yang namanya rugi. Gak ada ceritanya rugi. Kenapa? Sudah diniati dengan benar. Niati tok saja sudah berpahala, kerja sudah berpahala. Enggak cerita hasil, niat tok itu sudah berpahala. Kesel itu sudah berpahala. Itu belum cerita hasil. Itu apabila diniati sebagai modal jihad. Makanya kita tata
pemikiran kita ketika kerja, supaya itu sumbut. Makanya karena kerja kita itu termasuk jenis ibadah, ketika dipanggil adzan, nah sementara adzan itu luwih gede, lek pancen tujuane golek pahala, sing gede kudu dijipuk dhisik. Sire golek iwak. Iwak cedul karo iwak kutuk enak pundi kira-kira? Lek repot golek cedul terus cetuk kutuk, napa sing dicekel? Ayo. Wis cekelen cedule, ngoten nggih kira-kira nggih. Aku tak nyekel kutuke, ngoten nggih. Nah, kerja niatannya ibadah, modal jihad, adzan, jelas pahalanya. Makanya jipun sing gede dhisik, pomo sing cilik gak kecekel wis ketut. Nggih mboten? Nah gitu. Makanya aja rasa-rasan memenuhi panggilan adzan. Ibaratnya aja sibuk nyekeli cetul, ngoten nggih. Terus ninggalin apa? Kutuk kalih tengor niku napa nih? Oh, anake nggih. Oh, wis kutuk mawon lah. Itu sebuah gambaran, soal itu logis. Ini untuk menata pemikiran, dibikin tamsil seperti itu, seolah nanti mudah dipaham dan nanti akan mendorong. Kenapa? Kita bisa ngoreksi diri sendiri. Nah, begitu. Kira-kira beneh pundi? Nyekel cedul kalih nyekel kutuk. Ayo beneh pundi kira-kira? Nah, kan saged nilai diri sendiri toh. Oh, jebule awakku kira pate anu to bakno ngono. Bisa ngoreksi diri sendiri, ndak usah dikritiki wong liya. Loro mboten dikritiki wong liya kira-kira. Saged loro. Bikin saja tamsil, nanti akan lebih menyentuh kepada dirinya sendiri. Itu ayat-ayat cerita orang munafik itu banyak. Lalu bagaimana orang munafik ketika dituruni ayat menceritakan perihal mereka? Wa qara'a dan membacakannya Nabi SAW. Nabi itu sebatas membacakan. Para dai, para khatib itu hanya sebatas membacakan. Yang membongkar semata adalah Allah. Maka aja nyalahne Nabi nih, dai nih. Awakmu kula wayah khotbah pengah ngritik aku. Kok iso ngritik awakmu lho? Apa kalau wayah khotbah nyeluk jenengmu? Aku ya mek macakne ayat. Aku mek macakne ayat iku mek Quran. Apa nyeluk jenengmu? Ki lho Kang Bejo, ngoten nggih kira-kira nggih. Ndak kan. Gimana sikap mereka ketika dituruni ayat membahas tentang mereka, yang ayat itu dibacakan mungkin oleh nabinya, oleh para pewaris nabi, para dai semisalnya. Sikap mereka adalah nadhara, memandang ba'dhum sebagian mereka ila ba'dhin kepada sebagian yang lain, toleh. Rumoso kenek malih napa? Toleh. Itu gayane kita nggih. Mestine lek ento obat dinasehatan damel ayat gayane terus pundi gayane dingkluk merenung lek perlu karo nangis, tapi randingkluk ngramondong tapi tolah-toleh gelagat matanya itu gimana gitu. Akhirnya isi hati bisa dibaca dengan model cara melihat. Itu namanya kan ilmu kejiwaan toh. Allah yang membongkar. Makanya orang Islam itu bila menyelami ilmu Quran Sunnah dengan benar, itu ndak kuliah perkuliahan kejiwaan itu bisa memahami semuanya. Walaupun dia sebatas seorang penggembala kambing, di tengah menggembala kambingnya dia menghafalkan Al-Quran, menguasai bahasanya. Itu orang yang perguruan tinggi nganti rambutnya rontok, bathuke dadi lapangan tumo, ngoten nggih. Napa bathuke dadi lapangan tumo? Jare mikir panas sih malih rambutnya gogrok, bathuke dadi lapangan tumo, ngoten nggih. Jare wong pinter ngoten nggih. Itu cek panggah pinter wong sing ketok lugu hidup di tempat penggembalaan koncone wedhus-wedhus, tetapi kesibukannya membaca Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai hadis. Itu cek pinter mereka. Kenapa? Karena keilmuannya itu bukan teori tetapi langsung
dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita membaca di sini. Makanya kita tidak usah makan bangku kuliah kita semata seperti ini. Kita kan sudah mempelajari ilmu kejiwaan. Itu gaya mereka. Itu ketika dikritik, dituruni ayat, itu gayane wis ketok. Akhirnya gelisah, tolah-toleh, sekira ada kesempatan pengen ngalihnya apa? Kesel, kupingku penggah diureki, ngoten nggih kira-kira nggih. Itu gayanya itu tampak gelisah, pengen ngalih. Nggak ada gaya tenang merenungi dengan ayat itu, nggak ada. Nanti toh andaikan ada kesempatan berbicara, itu nanti kadang bahasanya miring-miring. Bahasanya itu miring-miring. Nah begitu. Memandang sebagian mereka ila ba'din yuridun, mereka menginginkan al-haraba untuk lari. Yaqulun, sambil mengatakan, hal yarakum, apakah melihat kepada kamu minahatin dari seseorang, idza kumtum, bila kamu berdiri meninggalkan tempat ini. Fa ilam yarahum, bila tidak melihat kepada mereka hatun seseorang, kamu saja wong kok ora patek ngatekne metu. Atau lek ngatekne gayane nggak tahu lah, apa pengen yang jeding atau gayane ditelepon kon mulih, macam-macam lagi. Ujung-ujungnya tuh mau lari, gak betah, gelisah. Wa ila, dan jika tidak tasabbatu, maka tetaplah. Lah nek sing nyawang ya ngaliyo, tapi lek disawang wong kok konangan wis meneng wae. Gayane khusuk ngoten nggih. Tapi itu gelisah. Suman sorofu, kemudian mereka akhirnya pun juga pergi ala kufrim, di atas kekufurannya. Nah, dengan kepergian mereka dinasihati ternyata menolak, resikonya apa? Sarafallah, Allah pun juga akan memalingkan qulubum, hati mereka, al-huda, dipalingkan dari petunjuk. Kita ngaji tapi nggak bisa mengambil manfaat, nggak ada kenikmatan. Lezatnya iman itu ndak ada. Dinasihati, memahami ayat, ada rasa senang itu ndak ada. Yang ada gelisah. Kenapa? Memang dipalingkan. Kenapa kok begitu? Bi'annahum, karena sungguhnya mereka memang kaum yang la yafqahun, mereka tidak paham. Kenapa tidak paham? Nggak pengen paham. Nah begitu, karena mereka datang memang sandiwara, gak tenanan. Padahal Allah memberi itu ketika diminta. Pamini tata fawal muhtad, siapa sing cari petunjuk akan diberi. Ud'uni astajib lakum, nyuwuno tak ijabai, dia kan hanya mengelabui. Kan gak ada niatan usaha. Dan niat saja gak duwe, gimana dia akan diberi? Secara hukum syar'i kan gak mendapatkan. Ibaratnya rarabi, duwe anak mboten. Ya begitu gambarannya. Orang sarikula ilmu, gimana dapat ilmu? Sementara dia sedang terikat di dalam takdir syar'i. Ada sebab akibat, dia tidak mendapatkan, tidak melakukan sebab itu sendiri. Dua ayat sudah kita baca, sekarang terjemah global. Apakah orang munafik itu tidak melihat? Nggak mau memperhatikan bahwa mereka di sepanjang tahun itu terkena fitnah sekali atau dua kali. Karena mereka tidak mau memperhatikan, maka menyebabkan mereka tidak bisa tobat dan juga enggak mengambil pelajaran. Ketika diturunkan kepada mereka surah yang menyebut tentang perihal mereka, mereka saling pandang satu dengan yang lain untuk kesepakatan dan cari kesempatan. Sekira ada kesempatan mereka sepakat pergi, tapi sekira enggak dapat kesempatan mereka tetap di situ. Nah, karena memang karakter seperti itu, walau tampaknya mereka cari ilmu, tetapi Allah memalingkan hati mereka dari ilmu, karena memang mereka kaum yang nggak paham, artinya memang tidak ada niatan untuk mencari pemahaman. Setelah terbaca beberapa tafsir, 5 atau 6 jenis tafsir, kemudian yang paling mengesan apa yang sempat terbaca di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman oleh Syekh As-Sa'di. Kayaknya di situ lebih luas, lebih logis
lebih menyelesaikan masalah ketika ditimbang-timbang sepertinya terbaik. Pujian semata hanya untuk Allah semata. Nomor 1, setiap manusia pasti punya dosa. Kita ulang, setiap manusia pasti punya dosa. Dalilnya jelas, kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu berpotensi banyak salahnya. Senajan to ngati-ngati. Ibaratnya rasa digulani sing jenenge gula niku nggih legi. Senajan to ora pengin salah menungso nggih panggah saged salah. Itu pelajaran nomor 1. Itu koyok gawan bayek. Makanya kita tidak usah protes kenapa saya bisa berbuat salah. Tetapi apa hikmah Allah mencipta manusia bisa berbuat salah. Lek pancen butuh gaita gula yang ginen aja uyah. Butuh tobat ya dosane sing tinggi. Oh, saya bisa salah. Enggak suka resikone, lek ngono tak tobat wae. Akhirnya dia bisa mengambil hikmah salah untuk mendorong dia bertobat. Bab bila tidak akan terkena ancaman dan dia tidak suka kena ancaman. Itu nanti akan menggiring. Makanya jangan sengaja berbuat salah. Enggak sengaja saja bisa salah. Kalau sengaja malah jangan-jangan malah enggak diampunkan. Nomor 2, setiap saat manusia bergilir mendapatkan suka duka. Kita sebut manusia tidak spesial dengan orang munafik karena ayat yang kita baca tadi bacanya ada berapa macam. Awala yarawna, afala tarawna, awala yaro, macam-macam kan. Maka kalau begitu ini untuk semua manusia. Orang munafik disinggung, orang beriman disinggung, Nabi juga disinggung. Kalau gitu cerita kemanusiaan. Makanya kita sebut dengan bahasa manusia. Pertama, setiap manusia pasti punya dosa. Ini umum. Yang di situ nanti akan ada perincian munafik, perincian mukmin. Kita sebut umum dulu. Nomor 2 juga umum. Setiap saat manusia bergilir mendapatkan suka dan duka. Setiap saat manusia bergilir mendapatkan suka dan duka. Suka itu karena fadilah Allah Ta'ala. Duka itu sebabnya dosa-dosa. Suka itu karena fadilah dari Allah Ta'ala. Duka itu sebabnya adalah dosa-dosa. Ini pelajaran nomor 2. Setiap manusia bergilir mendapatkan suka duka. Saged buktekne? Ya siang malam, pagi sore, kadang golek duit banyak, kadang seret, kadang seneng, kadang senep. Kadang karo bojone mesem-mesem, kadang tukaran, nggih mboten? Itulah setiap saat manusia punya giliran mendapatkan suka dan duka. Suka itu karena fadilah dari Allah. Ini akidahnya Nabi Sulaiman. Gimana akidah Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini fadilah dari Allah. Itulah akidah kita. Karena itu di Quran Nabi Sulaiman mempelopori contoh orang sukses. Nah begitu. Liyabluwani aashkur am akfur. Allah tidak menguji saya. Apakah saya bisa syukur atau saya malah kufur? Suka itu karena fadilah dari Allah, gitu sikap kita. Dan bila kita duga itu sebabnya karena dosa-dosa. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka yang merajalela menimpa di mana-mana daratan maupun lautan sebabnya karena dosa-dosa.
Allah tidak merubah kebaikan yang berada pada kaum, kecuali kaum itu yang merubah dengan dosa-dosa. Ini akidah ini harus kita pegangi. Itu cara berpikir orang beriman. Setiap saat manusia bergilir mendapatkan suka dan duka. Suka itu karena fadilah dari Allah. Nah, sementara duka itu sebabnya dosa-dosa. Nomor 3, tanda orang beriman. A. Ketika mendapatkan kesukaan, sadar ini fadilah dari Allah, lalu syukur dengan nambah ketaatan. Ini tanda orang beriman. 1 atau A. Ketika suka, sadar ini fadilah dari Allah, lalu syukur dengan menambah ketaatan. Yang B, ketika mendapatkan duka, sadar ini karena dosanya, syukur karena diingatkannya, lalu berbenah dan istighfar. Lalu berbenah dan istighfar. Titik. Itu tadi poin ketiga tentang tanda orang beriman. Makanya di sini kita nanti bisa niti awak jane aku ki wong iman po duduk. Makanya tanda semisal ini butuh untuk kita kenali, kita jadikan ukuran. Kalau kita ternyata mengikuti Quran, itu seolah punya tanda keimanan. Kalau belum mengikuti Quran, ya ikuti, belajar, doa, latihan, minta Allah Ta'ala. Itu tadi tanda orang beriman setidaknya 2. Pertama, ketika sedang suka, sadar ini fadilah dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semata fadilah dari Allah. Jika kita bisa berungkap alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat, pujian milik Allah yang dengan nikmatnya amal soleh semakin sempurna. Makanya bentuk syukur itu dengan cara nambahi ketaatan. Dan Nabi kita SAW bisa membuktikan ketika dijamin dosa-dosa diampunkan, ternyata ibadahnya semakin luar biasa, sampai lamanya berdiri sholat malam kakinya bengkak. Ketika ditanya, jawabnya afala aqulu abdan syakuro, apakah enggak pantas aku jadi hamba yang syukur. Berarti syukur itu menambah ketaatan. Duduk pesta semalaman, makan-makan enek khomere, malah subuh kelenger, niku jadi syukuran, ngoten nggih. Jangan salah mengungkapkan syukur. Berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi, ada standarnya syukur. Itu tanda orang yang beriman. Semakin banyak sedekahnya, semakin terenyuh hatinya, semakin sayang pada fakir miskin. Kenapa? Sedekah itu bisa melembutkan hati. Nah, begitu, menghilangkan kesombongan. Kemudian tanda yang kedua, ketika sedang duka, sadar ini dosa. Oh, dosaku. Syukur diingatkan, alhamdulillah kok tilik nih. Pomong gak tilik nih, wah apa malah ngetel dosaku. Alhamdulillah kok tilik nih. Makanya dia segera berbenah. Termasuk istighfar, yaitu thalabul maghfirah, mencari ampunan. Ilmu termasuk itu ampunan. Tauhid itu termasuk ampunan. Memperbagusi sholatnya termasuk ampunan. Memperbagusi akhlaknya ampunan. Tobat termasuk ampunan juga. Ketika longgar lisannya berucap astagfirullah, astagfirullah diperbanyak, itu juga termasuk mencari ampunan. Nah, bentuk cari ampunan itu luas. Tobat bagian dari istighfar, yaitu thalabul maghfirah, mencari ampunan. Itu tadi tanda orang beriman. Semoga tanda ini kita paham dan kita punya, istiqomah sampai mati kita. Yang keempat, tanda orang munafik. Ketika suka bangga dengan egoisnya, ketika suka bangga dengan egoisnya,
dan tambah lupa. Ini tanda orang munafik, ketika suka bangga dengan egoisnya dan tambah lupa. Nah, sekarang kita perinci dulu sebelum kita mengenali sifat orang munafik yang kedua, yaitu ketika suka bangga dengan egoisnya. Qarun ketika sukses, napa perilaku egoisnya? Hadza min ilmin indi, gitu kan? Ini semua semata karena ilmuku. Aku ki ngerti tandane wong sing ditresno Allah kuwi digawe sugih. Oh, berarti wong sing ditresno kuwi aku, buktiin aku sugih. Itu namanya bangga dengan egoisnya. Dengan kondisi kayak begitu, akhirnya dia semakin tambah lupa. Bukan semakin dekat, semakin taat mendukung dakwah, tetapi malah menghina kepada Nabi Musa. Lah jare Musa kuwi ditresnani entuk wahyu, tapi kok panggah miskin wae. Lah begitu. Itu tanda munafik. Itu lebih bahaya daripada tandanya orang kafir. Lah wong kafir gitu, wong kafir ya bener, ucapane ngono ditinggale wae, tapi mereka bergaya orang Islam. Sehingga banyak orang awam terpengaruh. Kenapa? Sing ngomong wong sing penampilane orang Islam. Makanya itu orang munafik itu lebih membahayakan. Itu tadi tanda pertama. Kita harus menghilangkan yang seperti itu. Ujub, membanggakan diri. Nah begitu. Sing ngomong kuwi bosku, wong-wong mesti melu. Ya orang mesti lho nggih. Ya orang mesti. Mesti nggih, lek sing ngomong bose wong padha manut. Siapa bilang? Heraklius saja ngejak umatnya beriman malah tinggal melayu. Bos mboten Heraklius niku. Bos. Ashama umatnya melayu mboten. Melayu malah diberontak dia. Malah diberontak. Makanya kita jangan ke sana. Makanya fadilah itu kembalikan kepada Allah. Jangan kita mengedepankan egois kita. Nah begitu. Kembalikan kepada Allah. Kalau kita mengembalikan kepada egois, bangga dengan egoisnya, khawatirkan sifat yang bahaya. Lalu yang B, ketika mendapatkan duka, gimana sifatnya wong munafik ketika duka? Yaitu cari kambing hitam. Napa maknanya mencari kambing hitam? Nyalahne kono kene, ngoten lho nggih. Nyalahne kono kene. Merasa sial. Ini tanda orang munafik kalau gitu. Cari kambing hitam, nyalahne kono kene, merasa sial. Nuduh orang lain memata-matai. Menuduh orang lain memata-matai. Untuk menjatuhkannya dengan tuduhan hasad. Ini tanda orang munafik ini. Mencari kambing hitam, merasa sial, nuduh orang lain katanya memata-matai untuk menjatuhkannya dengan tuduhan hasad. Tidak mendapatkan pelajaran dari musibah dan tidak tobat. Tidak mendapatkan pelajaran dari musibah dan tidak tobat. Itu orang munafik. Itu tadi bagian yang B. Tanda orang munafik. Ketika mendapatkan duka, cari kambing hitam, nyalahne kono kene. Gara-gara kamu. Lalu merasa sial. Nuduh orang lain katanya memata-matai. Untuk menjatuhkan dengan tuduhan katanya hasad. Itu gaya mereka. Makanya apabila sikapnya kayak begitu, dia tidak bisa mendapatkan pelajaran dari musibah, sehingga mendorong dia juga tidak bisa bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, pertimbangan langkahnya adalah lingkungan. Pertimbangan langkahnya adalah lingkungan.
Bila itu menguntungkan, dia bolo-bolo. Pertimbangan langkahnya itu adalah lingkungan. Sekira menguntungkan, dia bolo-bolo. Itu gaya mereka. Bila tidak menguntungkan, mereka tiarap. Bila tidak menguntungkan, mereka apa? Tiarap. Dan itu nyata, sikap mereka seperti itu. Itu ada di mana-mana. Kita sehari-hari pun juga bila kita mempertuangkan, melihat perjuangan seperti itu. Sekira lahannya basah, akeh menyenangkan, ramai, kompak. Tapi sekira kondisinya gitu berat, mereka alasannya macem-macem. Nah begitu, alasannya apa? Macem-macem. Yaitu bila menguntungkan mereka bolo-bolo, bila tidak menguntungkan mereka tiarap. Kenapa? Memang pertimbangannya itu adalah lingkungan, bukan kepribadian jadi orang baik, tapi pertimbangannya lingkungan. Nah begitu. Tadi setidaknya sudah ada 3 tanda orang munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti itu. Berikutnya masuk pada pelajaran nomor 5. Solusi, jalan keluarnya, yaitu ihsan kunci kebaikan. Ihsan itu kunci kebaikan. Ini solusinya. Tidak ada ihsan dibiarkan di dalam kesesatan. Titik. Solusinya ringkas saja. Ihsan kunci kebaikan, tidak ada ihsan dibiarkan di dalam kesesatan. Napa ihsan itu? Makna bahasa berbuat baik. Makna istilah selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga mendorong dia untuk taat. Kenapa? Kontrol. Apalagi merasa kangen kepada Allah, tampak di pelupuk mata, kangen pol, dia semangat. Itu ihsan. Bila belum bisa, sadari punya dosa, neraka di belakangmu mengejar, maka kamu nanti akan lari dari dosa. Itu ihsan. Itu kunci sukses, itu ihsan. Bila tidak ada ihsan, dibiarkan di dalam kesesatan. Ini nganti-nganti ini. Bila tidak ada ihsan, dibiarkan di dalam kesesatan. Ngerti salah panggah dilakoni, ngerti salah panggah dilakoni, ngerti salah panggah dilakoni. Konangan wong gayane maca apik, gak konangan wong diterusne lek salah. Nah begitu, termasuk nggak ada rasa ihsan. Ngerti salah dilakoni, konangan wong bergaya apik, gak konangan wong salah diterus nih. Makanya itu nanti akan membuat noda hitam di hatinya. Kene wong salah dilakoni hitam, kene wong salah dilakoni neh. Noda hitamnya tambah terus. Ene wong gayane berbuat baik. Ini dosa lagi. Baiknya itu bukan niatan baik itu, tapi hanya mengelabui. Sehingga ketika nggak enek sing ngomentarin itu merasa sukses. Berarti salah sembunyi, gak konangan wong itu demen. Gak konangan wong kadang banggil, bikin alasan palsu. Inilah proses nanti dia dibiarkan di dalam kesesatan. Ujung-ujungnya bila hati sudah semakin menghitam, salah tidak merasa risih. Lek salah jadi risih mending. Tapi lama-lama salah tidak merasa salah. Itu tanda orang itu dibiarkan di dalam kesesatan. Makanya kita ngati-ngati. Apalagi sekarang sudah zamannya HP. Delok sing ngewelek, sing paling elek wonten mboten? Pone ben wong duwe HP dewe-dewe, ngumpet nang jero kamar, sapa sing roh? Sehingga merasa bebas. Padahal Allah itu tahu, tapi nggak merasa terkontrol. Dia diawasi malaikat, nggak merasa terkontrol.
Dia diberitahu anggota indramu ketika melakukan salah, dia nanti akan lapor juga, nggak merasa terkontrol. Dan itu sudah bila terbiasa, lama-lama nanti akan terbiasa. Kecanduan, ini bahaya. Itu betul, itu masalahnya karena nggak ada ihsan. Sehingga apabila sudah begitu, kepada kebaikan kurang tertarik, kepada kejelekan kurang risih. Makanya mau amal baik itu aras-arasan. Ini termasuk tanda orang yang diberikan di dalam kesesatan. Itu jelas sifat yang amat sangat membahayakan. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa seperti itu. Makanya bila kita salah, sadari salah, Allah mengawasi dan perbanyak istighfar, segera wudhu dan sholat, insyaallah nanti akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita kaji waktu depan. Untuk Senin malam Selasa depan kayaknya saya pamit dulu. Kayaknya ada acara Kembatu sekitar seminggu, tidak di rumah, makanya selama 6 harian pamit dulu. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau ada pertanyaan silahkan. Rasul SAW menyontohkan istighfar di dalam seharinya tidak kurang dari 100, kadang di bahasa yang lain satu majelis. Selesai bermajelis itu tidak kurang dari 100. Itu cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, atau yang lain minimal astagfirullah, astagfirullah. Ditambah yang lain boleh astagfirullah wa atubu ilaih. Menggunakan sayyidul istighfar juga monggo. Kata istighfar maknanya tolabul maghfirah, mencari ampunan. Berarti kalau begitu bukan sebatas lisan saja, tetapi amal real, semua jenis amal soleh. Itu juga termasuk bagian dari istighfar, termasuk wudhu, sholat, tobat misalnya, itu bagian dari istighfar. Nah, senada dengan itu. Wallahu a'lam. Apa lagi? Sedekah itu apa bisa menggugurkan dosa? Jelas. As-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'naron, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Allah juga menyebutkan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal yang baik itu bisa menyingkirkan kejelekan-kejelekan. Dan semua amal baik itu sedekah. Termasuk mesem itu fadilahnya ya dapat pahala, derajatnya naik, dosa diampunkan. Fadilahnya ganda. Pokoknya semua amal soleh itu fadilahnya minimal 3. Semua amal soleh termasuk sedekah dan masih banyak jenis yang lain. Napa 3 niku? 1, menggugurkan dosa. 2, diberi pahala. 3, meninggikan derajat. Banyak sekali. Makanya istighfar tolabul maghfirah itu pembahasannya itu luas. Minimal lisan kita berucap astagfirullah, 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 penuh dengan kesadaran dan harapan. Wallahu a'lam. Apalagi menjadikan orang yang mabuk jadi imam itu gimana hukumnya? Ada khilaf. Ada yang memberikan fatwa sapa sing masbuk ya sholat dewi, karena nggak boleh satu masjid imame double. Sementara harapan cari pahala itu bergantung dengan niat. Sebab masbuknya opo. Nah begitu. Orang pengen dapat pahala jamaah, mendapatkannya sempurna.
orang pengen berjamaah, ada halangan, nggak bisa dihindari, akhirnya telat. Yang bersama imam diikuti, yang kekurangan ditambahi, juga pahalanya sama sempurna. Yang ketiga, telat total, di mana dia memiliki nilai cari pahala sholat. Nyapo bani meledos, nyapo jembatane kayak dilewati, nyapo kedang-dangan wong duwe gawe dalane buntet, ayah diputer liwat kono malah kepleset tiba ke masjid tek, itu pahalanya sama. Maka bila memang seperti itu, tidak usah repot-repot ketika masbuk data golek liyane. Kenapa? Maka nilainya sama. Pertama, disimpulkan seperti itu. Yang kedua, ada yang menyimpulkan boleh-boleh saja imam salam, enek sing masbuk nambahi, enek wong teko nemplek nek sandingi. Itu dikatakan boleh karena memang semisal kayak Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW itu sholat malam nemplek disandingi, dan cukup banyak yang seperti itu. Maka mempertimbangkan seperti itu, ada yang memberikan fatwa boleh. Lalu bagaimana mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah niat semangat cari pahala dengan berjamaah. Ini yang harus pasti. Dini nanti anek halangan itu tidak mengurangi. Upama anek wong terus nemplek ya monggo, upama dewi itu juga nggak masalah. Kesimpulannya itu hukumnya boleh pilih. Mungkin pertimbangannya aku kolek nemplek kayak wong kuwi gayane salate cowopot, aku lek maca malah kecondel tak dewi wae wong ya nilai pahalane padha. Senada dengan itu, hukumnya takhir, walau alam, apalagi boleh milih maknanya. Untuk pertanyaan Mas ini, apakah benar dikatakan misalnya kita terlambat sholat, kemudian teman yang sudah sholat itu membantu karena kita pergi jamaah, teman yang sudah sholat itu sudah selesai itu bisa dijadikan imam ataupun membantu? Boleh, itu juga pertimbangan yang lain, itu jawaban melengkapi. Karena ada sahabat sholat bersama Nabi SAW, ketika pulang di kampungnya belum jamaah, sementara dia itu biasa ngimami, mereka menunggu, maka sholatnya double bersama Nabi. Itu memang kewajibannya. Ketika pulang diminta oleh jamaahnya untuk ngimami, maka itu adalah nafilah, nilai tambah untuk dia. Termasuk yang lain gak krungu adzan, akhirnya sholatnya nek ngomah dengan wayah metu, loh nek masjid kok jamaah, itu gabung jamaah monggo, kewajibannya selesai, jamaahnya untuk mendapatkan nilai sholat berjamaah. Itu dianjurkan. Bila kamu sudah sholat di rumah lalu kamu ketemu jamaah gabung, kenapa? Itu nilai tambah untuk kamu, itu dianjurkan yang seperti itu. Allah, apalagi segera cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.